aturan itu banyak sekali. Misalnya adanya misalnya bagaimana sih menangkap secara lestari itu seperti apa gitu. Nah, kita punya beberapa divisi untuk pengembangan ilmu. Itu misalnya ada namanya divisi instrumentasi akustik dan robotika kelautan. Ada juga divisi hidrobiologi laut. Jadi dua divisi ini bergabung. Misalnya lestari itu bahwa kita tahu kemana nelayan pergi, kita tahu apa yang ditangkap, kita tahu seberapa banyak yang ditangkap dan apa saja yang ditangkap tersebut. Jadi bagaimana mengetahui pergerakannya? Nah, divisi instrumentasi ini menciptakan alat. Jadi yang sekarang yang dikembangkan ITK itu trackfish. Nah, itu yang saya mau dorong bahwa ayo masuk ke dunia industri supaya apa? Kita bisa mewarnai di sana, kita bisa memberikan kepastian bahwa end product yang dihasilkan Indonesia itu sustainable. Nah, potensi besar dunia sumber daya hayati kelautan dan perikanan itu di Indonesia perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dari universitas dalam menyediakan data sehingga kebijakan yang diambil itu tepat, sehingga optimalisasi dari sumber daya yang ada itu bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk pemerintah dan juga nelayan. Jadi dan tentunya ini akan mengarah kepada sustainable use of marine biodiversity seperti itu, Bang. Ya, jadi saya mulai melakukan benar-benar implementasi itu sejak tahun 2013-2014, di mana Bu Susi pertama kali itu melakukan memimpin ya KKP, dilanjut oleh Pak Edi, dan sekarang dengan Menteri yang baru itu kita merasakan bahwa sebenarnya KKP sekarang itu sangat adaptif. Dan semua peraturan-peraturan yang ada itu semuanya sudah tersedia. Jadi bagaimana mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada itu menjadi bisa implementatif. Jadi kesulitannya sekarang sudah ada aturan tapi susah sekali diterapkan di level bawah, di mana itu adalah nelayan berada. Nah, sebagai contoh sebenarnya rencana pengelolaan perikanan rajungan itu kan sudah lama sekali, tapi mentranslasikan itu sampai ke nelayan itu butuh waktu lama. Artinya apa? Butuh banyak orang. Artinya peluang untuk bekerja untuk ke sana itu sangat besar. Nah, bagaimana nih mensinergikan semua itu dari pemerintah pusat sampai ke bawah supaya apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam pengelolaan ini salah satunya saja ya. Ini padahal kita punya ratusan komoditas yang belum dioptimalkan. Jadi itu artinya harus menggerakkan. Nah, itu belum terjadi. Jadi sebenarnya sudah ada aturannya, tapi larinya ke balik-balik lagi gitu kan, balik lagi. Artinya banyak sekali repetitif pekerjaan, tapi sebenarnya pekerjaan itu bisa dibagi-bagi sebenarnya. Jadi misalnya aturan-aturan ini langsung implementatif. Jadi misalnya kalau saran saya langsung menggandeng universitas. Menggandeng universitas ini bisa diimplementasikan bagus atau tidak, karena itu dari situlah evaluasi terjadi. Misalnya aturannya terlalu ketat nih. Oh, ini aturannya terlalu lemah nih misalnya, atau bagaimana. Jadi dari proses implementasilah akan terjadi monef yang sesungguhnya.